Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Ika Ramadhani dengan NIM K75210079. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang job profile dan peluang usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang jenis keterampilan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi keterampilan yang harus dikuasai dalam pekerjaan di bidang MPLB. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan keterampilan? Ada yang tahu? Oke. Saya jelaskan ya untuk keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan yang membutuhkan pikiran dan tenaga, terkhususnya pada bidang tertentu. Kemampuan tersebut didapatkan melalui belajar dan berlatih. Kemudian, apa itu kemampuan? Di sini kan ada beberapa kata ya. Apa itu kemampuan? Kemampuan adalah suatu bakat atau keterampilan khusus untuk melakukan sesuatu yang dimiliki sejak lahir atau sifatnya genetik. Jadi tidak perlu adanya belajar atau berlatih. Kemampuan itu sudah melekat pada diri kita masing-masing. Selanjutnya yaitu di jenis-jenis keterampilan. Ada yang tahu jenis-jenis keterampilan itu ada apa aja? Oke, hard skill yang pertama. Yang kedua adalah soft skill. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Untuk apa itu hard skill dan apa itu soft skill. Yang pertama adalah di hard skill. Hard skill adalah suatu keahlian atau keterampilan teknis yang harus dimiliki untuk mengerjakan sesuatu, terutama pekerjaan, dan didapatkan melalui latihan, karir, dan pendidikan. Jadi hard skill ini sifatnya teknis ya, artinya dapat dilakukan secara langsung, dapat dilihat, dan dapat dipraktekkan secara langsung seperti itu. Kemudian apa saja sih contohnya? Oke, yang pertama itu adalah di penguasaan Microsoft Office. Nah, di sini karena kita di bidang MPLB, makanya yang telah saya bahas adalah di bidang MPLB atau di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke, ada yang tahu Microsoft Office itu ada apa aja? Oke, Microsoft Office itu ada banyak ya. Yang pertama adalah di Microsoft Word, itu digunakan untuk mengolah data atau mengolah dokumen. Kemudian ada di Microsoft Excel untuk mengolah angka atau mengolah data, dan nantinya akan timbulnya sebuah laporan. Kemudian ada PowerPoint atau Microsoft PowerPoint yang digunakan untuk presentasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penggunaan perangkat lunak perkantoran. Nah, ini adalah keterampilan khusus yang harus dimiliki untuk mengoperasikan perangkat lunak perkantoran. Jadi contohnya apa? Contohnya seperti kayak Microsoft Office. Kemudian ada perangkat lunak yang di perkantorannya kayak gitu, kayak AE, kemudian Amayop, aplikasi accounting dan lain sebagainya. Kemudian yaitu adalah pengolahan data. Nah, pengolahan data ini biasanya menggunakan Microsoft Excel. Kemudian yaitu adalah pembuatan laporan. Pembuatan laporan ini biasanya menggunakan Microsoft Word. Kemudian pengelolaan media sosial. Nah, karena eranya sekarang adalah era digital, oleh karena itu harus memiliki hard skill yang mumpuni untuk menyesuaikan perkembangan zaman, yaitu di media sosial. Harus mampu mengidentifikasi algoritma
media sosial, kemudian konten-kontennya dan lain sebagainya. Kemudian ada penguasaan bahasa asing. Nah, di sini penguasaan bahasa asing adalah sangatlah perlu karena sekarang adalah eranya globalisasi, yang kita dapat berkomunikasi dengan luar negeri yang menggunakan bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa internasional. Kalau bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris. Seperti itu ya. Di sini ada yang bisa untuk bahasa Inggris? Oke, alhamdulillah bisa semua ya. Oke, selanjutnya ada di analisis data. Nah, analisis data ini sama juga dengan dari pengolahan, kemudian pelaporan, kemudian menganalisis datanya ini benar atau tidak. Jadi analisis data ini adalah salah satu hard skill di bidang perkantoran yang sangat perlu juga. Karena apa? Karena di administrasi itu berkaitan dengan data, berkaitan dengan angka dan lain sebagainya. Oke, dapat dipahami ya untuk contoh hard skill. Contoh hard skill ini contohnya adalah ketika kegiatan ini adalah bersifatnya bisa dikerjakan atau dapat dilihat, dapat diukur juga ya untuk kemampuannya sampai mana, seperti itu. Nah, selanjutnya ada di soft skill. Apa itu soft skill? Soft skill adalah kemampuan non teknis, kemampuan interpersonal yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Nah, jadi di sini soft skill adalah berasal dari diri seseorang ya, karena kemampuan interpersonal, kemampuan dari dalam diri seseorang seperti itu. Kemudian untuk contoh-contohnya apa saja sih untuk soft skill? Untuk yang pertama adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif, kemudian kerja sama tim atau teamwork, kemudian kemampuan berpikir kritis, manajemen waktu, kemudian pemecahan masalah atau problem solving, kemudian keramahan atau sikap positif atau hospitality, kemudian beradaptasi dengan cepat, kemudian jiwa kepemimpinan. Kemudian apa sih bedanya antara hard skill dan soft skill? Oke, yang pertama ada di fokusnya ya. Yang pertama fokusnya untuk di hard skill ini terfokus pada bidang tertentu atau pengetahuan. Tetapi kalau di soft skill itu kemampuan non teknis, yang artinya interpersonal atau kepribadian, berasal dari diri pribadi seseorang. Oke. Kemudian untuk sifatnya ya, yang pertama adalah di hard skill itu adalah konkret, dapat diukur dan dapat diajarkan secara langsung. Maksudnya apa? Dapat diukur keterampilan ini sampai mana? Pemahamannya terhadap keterampilan itu sampai mana? Biasanya dapat dibuktikan dengan uji kompetensi atau ujian seperti itu. Kemudian untuk di soft skill ini sifatnya subjektif ya, adalah sulit diukur dan berkembang melalui pengalaman. Jadi ini sifatnya opini untuk di soft skill ini, jadi sifatnya kayak anggapan pribadi seperti itu. Jadi tidak dapat diukur ya. Kemudian untuk di pembelajaran, di pembelajaran untuk hard skill ini diajarkan secara formal atau pelatihan tertentu. Tetapi kalau di soft skill itu dikembangkan melalui pengalaman, observasi atau refleksi diri. Jadi pengembangannya secara mandiri ya, secara pengalaman, secara observasi dan lain sebagainya. Dan selanjutnya untuk di relevance. Untuk relevan, untuk hard skill ini lebih berkaitan dengan profesi tertentu. Jadi ketika hard skill itu adalah keterampilan di bidang tertentu saja. Tidak bisa diterapkan di bidang manapun. Tetapi kalau di soft skill itu berlaku di berbagai bidang dan berbagai lingkungan. Jadi dapat diterapkan di berbagai profesi juga seperti itu. Kemudian untuk perubahan, kalau yang hard skill itu cenderung tetap seiring berjalannya waktu, tetapi berbeda kalau adanya perkembangan dari
profesi tersebut, misalkan kayak perkembangan teknologi. Jadi mau tidak mau harus berlatih kembali untuk menyamai perkembangan teknologi tadi. Kemudian selanjutnya ada di soft skill. Kalau di soft skill itu berubah seiring perjalanan pengalaman dan perkembangan pribadi. Kata mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Makanya pengalaman ini bisa diserap untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya. Sebelum itu, apa sih hubungan antara soft skill dan hard skill? Hubungannya hard skill dan soft skill itu adalah ketika hard skill itu tanpa adanya soft skill, maka akan kurang maksimal. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, soft skill ini sangat dibutuhkan untuk membuat lingkungan dan suasana kerja menjadi positif dan fungsional. Jadi soft skill ini mendukung hard skill seperti itu. Jadi ketika ada seseorang yang bekerja, dia memiliki hard skill yang bagus, keterampilan yang bagus, dan diimbangi dengan suasana kerja yang baik, kemudian cara berkomunikasi atau interpersonalnya baik, jadi nanti akan menciptakan kondisi kerja atau lingkungan kerja yang positif. Tetapi jika tidak, maka sebaliknya. Kemudian untuk jenis-jenis pekerjaan MPLB. Nah, ada yang tahu yang pertama itu apa? Pekerjaan apa yang pertama? Yang pertama ini adalah pekerjaan sekretaris. Yang kedua, ada yang tahu? Ya, ini adalah customer service ya. Yang ketiga, ini ada di resepsionis. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada teller bank. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas apa saja sih keterampilan yang harus dimiliki seorang sekretaris. Ada keterampilan, yaitu yang pertama adalah di hard skill yang harus dikuasai, kemudian soft skill yang harus dikuasai. Yang pertama adalah penguasaan aplikasi Microsoft Office, kemudian penjadwalan dan manajemen kalender, kemudian penguasaan teknologi komunikasi, kemudian penulisan dan penyusunan surat atau dokumen. Yang terakhir adalah penyusunan laporan atau analisis data sederhana. Nah, ini adalah hard skill yang harus dikuasai. Jadi semua hard skill ini, semua keterampilan ini dapat diukur secara langsung. Maksudnya kita dapat melihat hasilnya, kemudian kita dapat mengukurnya sejauh mana pemahamannya, seperti itu. Kemudian untuk di soft skill apa aja sih yang harus dikuasai oleh seorang sekretaris? Nah, itu ada yang pertama adalah di komunikasi efektif, kemudian manajemen waktu, problem solving, mudah beradaptasi, dan memiliki etika dan kepribadian yang baik. Selanjutnya setelah tadi sudah kita belajar tentang keterampilan, jenis-jenis. Nah, mari kita berpikir ya sambil bermain. Mungkin bisa di-scan untuk barcode-nya. Nanti kita akan kuis ya. Siapa nih yang mendapatkan nilai tertinggi ya? Bisa dicoba. Selamat mencoba. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.